Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Razi John Saputra dengan NPM 2017051052 dan saya membuat video ini sebagai tugas pengganti video saya karena saya izin tidak datang saat sidang hari Minggu kemarin. Kita langsung saja ke dalam pembahasan apa saja yang ada di materi sidang itu. Yang pertama itu adalah apa itu sidang. Sidang sendiri adalah sebuah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkali, ataupun memutuskan pada agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Tujuannya sendiri biasanya untuk menentukan organisasi, mengevaluasi kinerja pengurus, merumuskan kebijakan baru, ataupun eh, dengan keputusan yang dihasilkan dengan apa, melalui forum yang seperti sidang pleno, paripurna, ataupun komisi. Selanjutnya dalam musyawarah besar. Apa sih musyawarah besar? Musyawarah besar atau juga MUBES itu sendiri adalah forum tertinggi yang diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja periode sebelumnya, seperti mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta memilih ketua umum dan eh, jajaran pengurus baru. MUBES sendiri biasanya dilakukan setiap akhir masa keperguruan dan menjadi dasar untuk regenerasi kepemimpinan dalam organ tersebut. Fungsi UBI sendiri itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah mengevaluasi dan pertanggungjawaban regenerasi kepemimpinan, penetapan ADN atau ART, penyusunan program kinerja ataupun pengesahan GBHO. Selanjutnya itu adalah alur sidang. Alur sidang sendiri pertama itu adalah pengesahan tata tertib sidang, di mana tata tertib ini tahap ini adalah yang paling awal dan krusial sebelum agenda lain dimulai. Seluruh peserta sidang pleno itu biasa membahas dan menyetujui aturan main dalam sidang tersebut yang akan digunakan dalam sidang tersebut. Tata tertib ini juga mencakup hak dan kewajiban peserta, mekanisme pengambilan keputusan, alokasi waktu bicara, dan sanksi. Yang selanjutnya adalah pemilihan pemimpin sidang, yang mana setelah tata tertib disahkan, langkah selanjutnya itu adalah memilih presidium atau pimpinan sidang definitif yang akan membantu jalannya seluruh agenda sidang hingga sampai selesai. Pemimpin sidang biasanya terpilih harus netral dan bertanggung jawab menjaga ketertiban serta kelancaran diskusinya. Selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja keperguruan yang dengan pemimpin sidang yang sudah terpilih, agenda utamanya pun langsung dimulai. Biasanya diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengurus periode sebelumnya. Dan pada tahap ini juga peserta sidang melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja keperguruan yang akan demisioner. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan di periode selanjutnya. Selanjutnya itu adalah sidang komisi, mana materi-materi penting yang memerlukan pembahasan mendalam seperti revisi ADART, garis besar dalam organisasi, ataupun program kinerja spesifik. Kemudian dibagi atau distribusikan ke dalam kelompok-kelompok kinerja yang lebih kecil. Dan selanjutnya itu adalah sidang pleno. Setelah komisi-komisi yang sudah dirumuskan draftnya masing-masing, seluruh peserta kembali berkumpul dalam sidang pleno ini. Setiap ketua komisi menyampaikan hasil rumusan mereka untuk dibahas kembali, diperbaiki, dan kemudian disahkan menjadi keputusan final sidang. Selanjutnya itu adalah pemilihan ketua dan wakil ketua, yang mana ini setelah seluruh agenda organisasi dan evaluasi selesai serta disahkan dalam pleno. Tahap terakhir yang seringkali paling dinamis yaitu adalah pemilihan pemimpin baru untuk periode selanjutnya. Dan proses pemilihan ini sepenuhnya mengacu pada ADART organisasi dan tata tertib yang telah disepakati sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membahas perbedaan sidang pleno dan sidang komisi sendiri. Sidang pleno pesertanya diikuti oleh seluruh peserta penuh atau perwakilan dari seluruh elemen komponen organisasi yang memiliki hak suara dan hak bicara. Sidang ini adalah forum tertinggi dalam permusyawaratan dan tujuannya sendiri adalah untuk mengambil keputusan akhir dan mengesahkan hasil-hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat komisi. Ini adalah tahap finalisasi dan pengesahan kebijakannya sendiri. Sifat dari keputusan ini mengikat dan bersifat final bagi seluruh organisasi setelah disahkan. Selanjutnya itu adalah sidang komisi, yang mana sidang ini diikuti oleh anggota komisi atau kelompok kerja yang lebih kecil, yang dibentuk secara spesifik untuk membahas satu bidang topik tertentu, seperti komisi A, pembahasan yang membahas ADN-RT, komisi B yang membahas program kerja. Dan tujuan sendiri untuk melakukan pembahasan pendalaman dan perumusan materi secara lebih detail dan efisien. Di sini juga terjadi diskusi teknis dan perdebatan mendalam mengenai
substansi masalah. Dan sifat keputusan sendiri berupa draft atau rekomendasi yang masih bersifat sementara saja dan belum final. Draft ini kemudian akan dibawa dan diserahkan ke sidang pleno untuk disahkan. Selanjutnya itu adalah apa sih itu GBHPKU itu sendiri adalah kepanjangan garis-garis besar haluan program kerja organisasi atau sering juga sebagai garis besar haluan organisasi atau garis haluan kerja GBHK, dan fungsinya sendiri itu merupakan dokumen tertinggi setelah ADART yang berfungsi sebagai panduan strategis dan filosofis organisasi secara menyeluruh. KU ini juga membuat visi misi dan arah kebijakan umum organisasi untuk periode selanjutnya. Misalnya 1 tahun ke perguruan, ini adalah juga adalah landasan bagi program kerja yang lebih spesifik. AD atau ART sendiri itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang dimana anggaran dasar sendiri adalah berisi aturan pokok yang mengatur aspek paling mendasar seperti nama, lambang, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, hingga mekanisme perubahan. Dan anggaran rumah tangga itu adalah merupakan apa, operasional dan detail dari AD. ERT sendiri mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, hak dan kewajiban anggota, tata cara rapat, dan sanksi secara lebih rinci. ART sendiri menjadi pedoman utama bagi seluruh pengurus anggota dalam menjalankan kegiatan sendiri. Selanjutnya itu adalah Juklak atau Juknis yang memiliki panjangan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berfungsi sebagai dokumen-dokumen ini berfungsi pada tingkat paling operasional dalam hierarki aturannya sendiri. Petunjuk pelaksanaan ini pada Juklak itu memberikan panduan umum tentang bagaimana suatu kebijakan atau program yang diturunkan dari GBHPKU dan AD atau ART harus dilaksanakan termasuk urutan pelaksanaannya. Dan tata cara Juknis sendiri itu memberikan detail teknis yang sangat spesifik mengenai suatu kegiatan atau prosedur, seringkali dalam bentuk standar operating prosedur atau panduan lomba. Selanjutnya sendiri adalah unsur-unsur persidangan. Persidangan sendiri memiliki unsur seperti peserta sidang, yaitu adalah anggota atau perwakilan anggota yang memiliki hak bicara dan hak suara dalam forum tersebut. Dalam organisasi mahasiswa, ini bisa berarti anggota penuh, delegasi dari beberapa unit, atau fungsionalitas yang hadir untuk membahas dan memutuskan agenda organisasi tersebut. Selanjutnya itu adalah pemimpin sidang, di mana pemimpin sidang ini sering disebut sebagai presidium sidang, berfungsi memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, memastikan kepatuhan terhadap tata tertib dan menjaga ketertiban forum. Pemimpin sidang juga memiliki tiga yang biasanya terdiri dari tiga pemimpin yang bersifat netral dan eh, mengundurkan diri jawabannya sebagai pemimpin jika ingin menggunakan hak bicaranya sebagai peserta. Selanjutnya itu adalah materi persidangan, di mana ini adalah pokok bahasan atau agenda yang didiskusikan atau diputuskan seperti laporan pertanggungjawaban, pemilihan ketua baru, ataupun perubahan AD/ART organisasi. Agenda yang jelas memungkinkan peserta yang datang dengan persiapan yang matang. Selanjutnya itu adalah ruangan sidang, di mana tempat ini adalah tempat fisik di mana kita berlangsung sidang yang ruangan sidang ini juga memadai dan biasanya kondusif untuk diskusi serta dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan. Selanjutnya adalah perlengkapan sidang, mana ini mencakup segala sesuatu yang mendukung kelancaran sidang seperti palu sidang, notulensia atau sebuah catatan jalannya sidang, proyektor, ataupun alat tulis. Selanjutnya itu adalah tata tertib, mana aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh anggota. Di awal sidang, tata tertib ini menjadi landasan hukum forum yang mengatur hak dan kewajiban peserta, lokasi waktu bicara, sanksi bagi yang melanggar, ataupun mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban peserta sidang. Peserta penuh seperti pengurus atau anggota dalam suatu organisasi memiliki hak peserta penuh, hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Yang selanjutnya adalah peserta peninjau. Orang-orang ini yang diundang sebagai alumni dan mereka memiliki hak peserta peninjau dan hak bicara. Dan sebagai kewajiban mereka berdua harus menaati tata tertib persidangan, menjaga ketenangan persidangan. Selanjutnya itu adalah pemimpin sidang, mana pemimpinannya dibagi tiga, yaitu ada pertama pemimpin sidang pertama adalah memimpin penuh jalannya sidang. Yang kedua adalah membantu pimpinan sidang satu dalam mencatat interupsi. Yang ketiga adalah notulensi hasil dari sidang, di mana ini adalah catatan hasil yang tertulis untuk merangkum seluruh jalannya sidang termasuk diskusi, keputusan, dan tindakan yang harusnya diambil.
Selanjutnya adalah istilah dalam persidangan. Yang pertama adalah interupsi yang biasanya hak peserta sidang untuk bisa untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Yang kedua adalah lobbying, yang mana metode ini penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Ketiga adalah pending, yang memberhentikan sidang sementara waktu dan dari tujuan tertentu. Keempat adalah voting, yang digunakan jika musyawarah mufakat telah mencapai kesepakatan. Dan yang kelima itu adalah squashing, mana penundaan persidangan untuk sementara waktu. Itu saja dari penjelasan materi persidangan hari Minggu kemarin. Saya Reza John Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.